Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slami Fitri ya dari semester 6 Hubungan Internasional akan mempresentasikan teori klasik stagnasi ekonomi untuk memenuhi ujian akhir semester modal pembangunan ekonomi. David Ricardo, seorang ekonom pada abad ke-19, dalam karyanya yang berjudul Prinsip Ekonomi, Politik, dan Perpajakan pada tahun 1817 mengatakan tentang pesimistis kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ricardo mengasumsikan sedikit kemajuan teknis yang berkelanjutan. Pertumbuhan dibatasi oleh kelangkaan lahan. Pada akhir abad ke-18, Smith berpendapat bahwa ekonomi yang kompetitif tanpa kolusi dan monopoli, setiap individu bertindak demi kepentingan sendiri dengan mempromosikan kepentingan publik. Seorang penjual yang meletakkan harga barang di atas harga rata-rata tidak akan mendapatkan pembeli. Seorang pekerja yang meminta harga di atas atau gaji di atas rata-rata tidak akan mendapatkan pekerjaan, dan seorang pebisnis yang menggaji pekerja di bawah harga rata-rata tidak akan mendapatkan pekerja yang bagus. Seolah-olah tangan yang tidak terlihat berada di belakang kepentingan dari kapitalis, pedagang, tuan tanah, dan pekerja, mengarahkan tindakan mereka menuju pertumbuhan ekonomi maksimum. Smith menganjurkan laissez-faire atau non-intervensi pemerintahan dan kebijakan perdagangan bebas, kecuali di mana pasar tenaga kerja, modal, dan produk berpolitik. Modal klasik juga memperhitungkan: 1. Penggunaan uang kertas. 2. Pengembangan lembaga untuk memasok dalam jumlah yang sesuai. Yang ketiga, akumulasi modal berdasarkan output melebihi upah. Dan yang keempat, pembagian tenaga kerja terbatas terutama oleh ukuran pasar. Tujuan utama Ricardo adalah hukum pengembalian yang berkurang, mengacu pada output ekstra yang lebih rendah secara berturut-turut dari menambahkan input ekstra yang sama ke tanah tetap. Baginya, berkurangnya imbal hasil dari pertumbuhan penduduk dan jumlah lahan yang terus-menerus dapat mengancam pertumbuhannya. Ricardo percaya perubahan teknologi atau teknik produksi yang ditingkatkan hanya dapat memeriksa sementara pengembalian yang berkurang. Peningkatan modal dipandang sebagai satu-satunya cara untuk mengimbangi ancaman jangka panjang ini. Alasannya mengambil jalan berikut. Dalam jangka panjang, upah alami berdasarkan substansi biaya melanggengkan angkatan kerja atau populasi yang meningkat pada tingkat yang sama. Upah mungkin menyimpang tapi akhirnya kembali ke tingkat alami saat subsisten. Di satu sisi, jika upah naik, produksi pangan melebihi apa yang penting untuk mempertahankan populasi. Makanan tambahan berarti lebih sedikit kematian dan populasi meningkat. Lebih banyak orang membutuhkan makanan dan upah rata-rata jatuh. Pertumbuhan populasi terus mengurangi upah sampai mereka mencapai di tingkat subsisten sekali lagi. Di sisi lain, upah di bawah subsisten meningkatkan kematian dan akhirnya berkontribusi pada kekurangan tenaga kerja yang menaikkan upah. Penurunan populasi meningkatkan upah sekali lagi menjadi subsisten. Dalam kedua kasus ini, kecenderungan adalah upah untuk kembali ke tingkat subsisten alami. Dengan undang-undang upah ini, total upah meningkat secara proporsional dengan angkatan kerja. Output meningkat dengan populasi, tetapi hal-hal lain yang sama, output pekerja menurun dengan pengembalian yang berkurang di tanah tetap. Dengan demikian, nilai surplus atau output minus upah per orang menurun dengan peningkatan populasi. Pada saat yang sama, sewa lahan per hektar meningkat dengan pertumbuhan populasi karena lahan menjadi langka relatif pada sektor lain. Satu-satunya cara mengimbangi pengembalian yang berkurang adalah dengan mengumpulkan peningkatan modal per orang. Namun, kapitalis membutuhkan keuntungan minimum dan pembayaran bunga untuk mempertahankan atau meningkatkan stok modal. Namun, karena laba dan bunga per orang menurun dan sewa meningkat dengan pertumbuhan populasi dan
surplus yang berkurang, keuntungan bunga dan sewa tersedia untuk akumulasi kapitalis. Ricardo khawatir surplus yang menurun ini mengurangi induksi untuk menumpuk modal. Ekspansi angkatan kerja menyebabkan penurunan modal pekerja atau penurunan produktivitas pekerja dan pendapat per kapita. Dengan demikian, model Ricardo menunjukkan stagnasi atau penurunan ekonomi akhirnya. Kritik untuk teori ini, secara paradoks, teori stagnasi Ricardo dirumuskan di tengah pertumbuhan penemuan ilmiah yang dapat melipat gandakan output. Yang jelas, Ricardo meremehkan dampak kemajuan teknologi dalam mengurangi berkurangnya pengembalian. Mesin uap, contohnya mesin uap tahun 1716, jet berputar tahun 1770, rangka air tahun 1784, alat tenun listrik tahun 1785, jintip kipas tahun 1793, peningkatan tilai tanah dan peningkatan berat ternak tahun 1800, kapal uap 1807, pabrik air untuk pembangkit listrik 1813, bajak besi 3 potong 1814. Semuanya dikembangkan sebelum Ricardo menulis teorinya. Sejak zaman Ricardo, kemajuan teknologi cepat berkontribusi pada pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, hukum besi upah tidak meramalkan sejauh mana pertumbuhan populasi dapat dibatasi, setidaknya di barat, melalui kontrol kelahiran sukarela. Apalagi Ricardo tidak berpikir bahwa kepemilikan lahan dan modal swasta bukanlah kebutuhan ekonomi. Tanah dan modal akan tetap digunakan bahwa jika sewa dan bunga tidak dibayar dalam kepemilikan negara dari sarana produksi ini. Ironisnya, stagnasi Ricardo dapat mengakibatkan skenario Marxisian di mana upah dan investasi akan dipertahankan hanya jika properti disita oleh masyarakat dan pembayaran kepada kapitalis swasta dan tuan tanah berhenti. Seperti yang dibahas di kemudian, ekonom neoklasik kontemporer mengambil tekanan klasik pada tabungan perdagangan bebas dan kebebasan dari pembatasan pemerintahan dan menambahkan penekanan pada perubahan teknologi sebagai komponen penting dari pertumbuhan ekonomi. Ide-ide ini adalah fitur utama dari teori neoklasik, teori pertumbuhan ekonomi yang saat ini dominan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.